Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah. Mari kita masuk dalam doa pembacaan dan renungan. Kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, malam yang indah ini kembali kami dalam kebersamaan bersehati memuji dan memuliakan Engkau, dan kini akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Engkau. Oleh Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan kita itu yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 dari ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Judul renungan kita pada malam hari ini, Allah mengasihi semua orang. Menurut Injil Yohanes pasal 1 ayat 41, Petrus pertama kalinya diperkenalkan oleh Andreas kepada Yesus. Perkenalan ini membuat lebih mengerti tanggapan Petrus atas panggilan berikutnya di pantai Galilea. Markus 1 ayat 16 dan 17, dan penetapannya sebagai murid dalam Markus 3 ayat 16. Petrus adalah murid Yesus yang pertama dipanggil. Ia selalu disebut yang pertama dalam urutan murid-murid. Ia juga seorang dari ketiga murid yang merupakan kelompok akrab dengan guru mereka. Markus 5 ayat 37, pasal 9 ayat 2. Tindak pelayanannya yang didorong gelora hatinya sering dilukiskan dalam Alkitab. Matius 14 ayat 28, Markus 14 ayat 29, Lukas 5 ayat 8, dan Yohanes 21 ayat 7.
Petrus ini bertindak sebagai juru bicara dari ke-12 murid. Kelemahan paling kentara karena penyangkalannya dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Tetapi dalam berita kebangkitan, ia secara khusus ditampilkan ke depan. Markus 16 ayat 7, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, dan secara pribadi dikunjungi Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Lukas 24 ayat 34. Rupanya Petrus ini masih terikat dengan tradisi keyahudiannya, sehingga Allah perlu membuka matanya lewat penglihatan yang diberikan kepadanya, agar tidak lagi menyebut orang lain najis atau tidak tahir. Dalam ayat 14 bacaan sebelumnya dan 28. Ini memang berdasarkan Imamat pasal 11. Memang pengarahan mengenai makanan yang haram dan halal dalam Imamat 11 ini diberikan sebagai patokan untuk menolong Israel agar tetap terpisah masyarakat fasik sekitarnya. Ulangan 14 ayat 1 dan 2. Pengarahan mengenai makanan ini tidak lagi mengikat orang percaya perjanjian baru, karena Kristus telah menggenapi makna dan tujuannya dalam Matius 5 ayat 17, 15 ayat 1 sampai 20. Akan tetapi prinsip-prinsip yang terwujud dalam peraturan ini masih berlaku sekarang, sehingga orang Kristen dewasa ini harus dapat dibedakan dari masyarakat sekitarnya dengan cara makannya, minum, dan berpakaian supaya memuliakan Allah dengan tubuh mereka. Bandingkan 1 Korintus 6 ayat 20, 10 ayat 31, dan menolak semua kebiasaan sosial yang buruk dari orang tidak percaya. Itu berarti harus hidup kudus. Rasul Petrus ini memahami makna dari penglihatan yang telah diberikan kepadanya. Dia sadar bahwa perbedaan antara makanan haram dan halal merupakan penerapan manusia, bahwa bertentangan dengan kepercayaan Yahudi, tidak ada bangsa yang boleh dianggap sebagai najis di hadapan Allah. Allah tidak membedakan orang dalam berhadapan dengan bangsa manapun. Seorang yang takut kepada Allah dan melakukan hal yang benar, entah dia Yahudi atau bukan Yahudi, diterima oleh Allah. Ini merupakan pelajaran besar yang harus dipahami orang Yahudi dan mendasari suatu langkah menentukan ke dalam perluasan gereja dari suatu persekutuan Yahudi menuju kepada suatu persekutuan yang universal. Petrus menjelaskan dalam ayat yang ke-36 persiapan keselamatan Yesus Kristus. Secara khusus Allah telah membentuk dan mempergunakan satu bangsa tertentu. Tetapi kini keselamatan itu, yaitu damai sejahtera manusia dengan Allah, telah dilaksanakan. Maka Yesus Kristus menjadi Tuhan atas semua dan membagikan kasih karunia-Nya menurut Matius 28 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Ayat 37 dan 38 di dalam pemberitaan Injil oleh Petrus, ia menyampaikan tentang fakta tentang kematian dan kebangkitan Yesus.
Kebangkitan Yesus bukan suatu fakta yang disaksikan umum, tetapi disaksikan oleh beberapa orang pilihan dan ditegaskan secara khusus oleh kenyataan bahwa para saksi ini makan dan minum bersama Yesus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati. Ayat 42 dan 43. Injil berisi juga pemberitaan tentang penghakiman pada masa mendatang atas orang yang hidup dan yang mati oleh Yesus yang telah bangkit, dan penawaran pengampunan dosa kepada semua orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau Allah tidak membeda-bedakan orang lagi, maka kita pun tidak boleh membeda-bedakan orang. Mengapa? Karena kita adalah anak-anak-Nya. Yang kedua, bila Yesus sudah diangkat oleh Allah menjadi hakim orang-orang yang hidup dan orang yang sudah mati, maka marilah hidup seperti Yesus hidup, agar kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. 1 Yohanes 4 ayat 17. Karena penghakiman akan dimulai pada kita orang-orang yang percaya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Demikian, mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur karena firman-Mu kembali boleh menjamah kami. Dan karena itu ya Tuhan, firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, Engkau berkenan materikan itu di dalam loh hati kami. Buatlah kami semua sungguh-sungguh percaya di hadapan-Mu, bahwa kalau Allah sudah memperdamaikan kami dengan diri-Nya, maka kami pun juga harus hidup damai dengan semua orang. Yang itu berarti tidak boleh lagi membeda-bedakan. Karena kalau Allah kami sendiri sudah tidak membeda-bedakan, maka kami pun selaku anak-anak-Nya harus hidup seperti Kristus hidup. Agar kami hidup dan mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman-Mu. Karena pada hari penghakiman-Mu, penghakiman akan Engkau mulai daripada kami semua. Bapa, karena itu berkenanlah bertambah-tambahkan kami dalam pengenalan akan Engkau, sehingga hidup kami semua adalah hidup yang memuliakan Engkau di segala waktu dan keadaan. Bahkan semua orang yang ada di dalam berbagai-bagai pergumulan, khususnya jemaat-Mu, mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 10, yang sakit Tuhan Engkau berkenan sembuhkan, yang berduka Engkau berkenan hiburkan, dan yang ada dalam pergumulan lain sehubungan dengan pekerjaan, mari Tuhan Engkau juga yang memberikan jalan keluarnya, sehingga mereka semua boleh ada dalam sukacita di hadapan-Mu, dalam menapaki kehidupan ini ke depan, sehingga hidup mereka adalah hidup yang memuliakan Engkau. Bapa, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok, dalam meredam pandemi COVID-19 ini, Engkau berkenan anugerahkan hikmat, pengertian, dan akal budi, agar sungguh-sungguh dapat mewujudkan apa yang didambakan oleh seluruh masyarakat, yang pada akhirnya Engkau yang akan dipuji dan dimuliakan.
Bahkan kami berdoa bagi dunia yang sungguh-sungguh bergumul karena pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Engkau berkenan hentikan, sehingga tidak lagi merongrong masyarakat dunia, agar perekonomian dunia boleh pulih kembali. Dalam semuanya, kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Inilah kami Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.